Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama kembali di pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, silakan. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-teman berdoa. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak memasuki pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa? Oh, Aceh. Ya, kenapa Aceh? Sakit? Subhanallah. Sebaiknya kita mendoakan Aceh terlebih dahulu ya, supaya Aceh bisa kembali sehat, bisa belajar seperti biasanya. Ya. Semoga Aceh cepat sehat ya. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kodo dan kodar. Sebelumnya, ada berapa rukun iman? Berapa? Betul, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, betul. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan kelima, iman kepada hari akhir, betul. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar, betul. Qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar sudah dijelaskan oleh Allah berada rukun iman. Jadi kewajiban kita adalah untuk mengimani qada dan qadar. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu qada dan apa itu qadar? Baiklah, qada menurut bahasa yaitu suatu ketetapan, suatu kepastian, suatu keputusan, suatu hukum atau pemberitahuan atau suatu ciptaan. Nah, secara bahasa qada artinya ketetapan. Kemudian apa arti menurut istilah? Secara istilahnya, qada merupakan suatu ketetapan atau suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah direncanakan sejak zaman azali. Yang mana qada ini berkaitan dengan sesuai dengan iradah atau kehendak dari Allah atas segala kejadian yang terjadi pada makhluknya, baik itu suatu kebaikan ataupun keburukan ataupun hidup atau matinya suatu makhluk, seperti itu. Nah, maka qada di sini merupakan suatu rencana dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah suatu zaman dahulu yang mana Allah belum menciptakan alam semesta. Kemudian apa itu qadar? Qadar secara bahasa yaitu suatu kepastian, peraturan ataupun ukuran. Kemudian menurut istilah qadar itu suatu peraturan atau ukuran yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas suatu perwujudan suatu ketetapan atau qada yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, yang mana qadar ini berhubungan dengan makhluknya, tentunya sesuai dengan iradah atau kehendak Allah. Kemudian qadar ini merupakan suatu perwujudan atau pelaksanaan dari rencana atau qada Allah.
Kemudian gabungan antara qada dan qadar ini disebut dengan takdir. Qada dan qadar takdir. Gabungan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Yang mana takdir ini telah Allah tentukan untuk berlaku bagi semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, ataupun alam semesta lainnya. Kemudian orang yang beriman kepada qada dan qadar ini adalah orang yang senantiasa mempercayai qada dan qadar dengan sepenuh hatinya, bahwasanya ketetapan ketentuan Allah itu benar adanya. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita orang yang beriman, kita wajib untuk mengimani qada dan qadar sebagai bukti kepercayaan bahwa adanya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki atau menginginkan suatu kaum itu suatu keburukan bagi kaum itu, maka tidak ada yang dapat merubahnya ataupun menolaknya. Nah, maka sekali-kali tidak ada yang mampu menolongnya selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tuliskan di sini ya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Maksudnya apa? Maksudnya dari ayat ini bahwasanya takdir yang telah Allah tentukan itu masih bisa diusahakan dengan usaha manusia. Apabila kita berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan usaha yang baik, dengan sampai kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, maka hasil yang akan kita dapat pun akan baik juga. Namun sebaliknya, apabila kita berusaha untuk merubah takdir namun dengan cara yang salah, maka hasil yang akan kita peroleh pun akan kurang, akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga. Seperti itu. Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Antuk min
qadar atau suatu kepastian dari Allah. Khairihi, baik itu kepastian atau ketetapan Allah yang baik, wasyarihi ataupun suatu ketetapan yang buruk. Rawahu Muslim. Nah, maksudnya apa dari hadis tersebut? Dari hadis tersebut Nabi Muhammad mengajukan untuk kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rukun iman yang 6 seperti itu. Kemudian qada dan qadar ini qada dan qadar ini terbagi ke dalam 2 macam. Ada berapa? Ada 2. Qada dan qadar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada disebut takdir mubram. Kita sebut dengan takdir mubram. Qada dan qadar atau kita sebut dengan takdir. Nah, takdir itu dibagi 2. Yang pertama ada takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram itu suatu takdir atau ketetapan dari Allah yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa diganggu-gugat. Ketika Allah sudah menghendaki seperti itu, maka tidak boleh ada satupun yang menawar atau menggantikan takdir Allah tersebut. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti suatu kematian dari seseorang ataupun hewan. Kemudian contohnya dengan penciptaan Allah. Misalnya ketika kita dilahirkan oleh Allah dengan misalnya dengan keadaan hidup kita yang tidak mancung, misalkan orang tua kita dua-duanya mancung, ayah ibu kita mancung, tetapi kita terlahir dengan tidak mancung. Kemudian kita itu ingin seperti orang tua kita, apa yang dilakukan? Akhirnya kita mengambil jalan yang salah ya. Kita merubah ciptaan Allah yang sudah sebaik-baik ini, sudah sebagus ini, sudah pantasnya begini, tapi kita rubah karena ingin seperti orang tua kita ya, belajar mancung dengan cara apa? Dengan cara operasi-operasi kianan. Itu suatu ketetapan yang tidak boleh dilakukan karena merubah suatu ciptaan dari Allah. Ya, kemudian yang kedua apa? Takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir apa? Ya, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Nah, tadi kan mubram adalah suatu ketetapan yang tidak bisa ditawar. Nah, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir atau suatu ketetapan dari Allah yang bisa diusahakan oleh manusia. Jadi bisa dirubah dengan usaha kita, dengan usaha manusia. Apabila kita ingin suatu peningkatan dari hidup kita, maka kita itu harus berusaha ya, harus meningkatkan usaha kita supaya kita bisa merubah keadaan yang ada. Misalkan dari kita yang kekurangan ya, kekurangan rezeki, kekurangan harta, kita kan tidak mungkin untuk berdiam diri saja, tapi kita itu harus merubah keadaan kita dengan cara berusaha, dengan bekerja lebih giat lagi ya. Nah, kemudian contoh dari suatu takdir itu seperti apa? Nah, tadi ibu sudah sebutkan ya sebagian dari contohnya. Kita ambil contoh lagi seperti misalnya ada suatu kejadian alam seperti halnya suatu gempa bumi terjadi di suatu daerah, yang mana di daerah tersebut terjadi goncangan atau gempa bumi yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan rumah itu semuanya runtuh ya, rata. Nah, tetapi dalam keadaan terdapat seorang kakek-kakek yang sedang tertidur pulas di rumahnya ya, tetapi rumah tersebut itu semuanya juga ya rata, hancur karena gempa bumi. Tetapi dengan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, kakek tersebut walaupun tertimpa runtuhan, kakek tersebut masih bisa diselamatkan dan nyawanya masih ada. Jadi Allah belum menetapkan kematian seorang kakek tersebut tidak dengan kejadian gempa bumi, melainkan pada waktu lain ya. Kemudian bagaimana cara mengimani qada dan qadar dari Allah ini? Nah, untuk mengimani qada dan qadar dari Allah ini kita bisa melakukan
berikhtiar, yaitu berusaha untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Nah, dengan menekan tadi dalam takdir Allah itu ada yang bisa dirubah ya, takdir mu'allaq tadi. Nah, dengan ikhtiar kita itu bisa merubah keadaan kita yang mana Allah telah gariskan seperti ini, namun kita itu masih bisa berusaha untuk merubahnya. Keadaan dari keadaan yang kekurangan, kita kan tidak selamanya akan menjadi seorang yang kekurangan, tapi dengan keadaan kita yang berusaha, jadi kita itu bisa merubah keadaan kita dari yang kekurangan menjadi berkecukupan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu bertawakal. Tawakal pada Allah. Bertawakal yaitu dengan menerima keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, seperti yang tadi kita udah berikhtiar ya, kita untuk misalkan mencari pekerjaan, kita kesana kemari melamar pekerjaan, tapi misalkan Allah menentukannya di sini suatu tempat yang kita daftar ke sana, tapi tidak tidak terlalu seru gitu untuk menempati tempat tersebut, tapi kita harus mencoba bertawakal untuk menerima keadaan. Nah, semoga dengan menerima hal tersebut dan bertawakal ada hikmahnya ya, pasti ada suatu kelebihan yang akan Allah berikan kepada kita dengan cara kita bertawakal. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa dengan cara bersyukur. Allah menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, kan ciptaan Allah itu banyak, nah termasuk diri kita nih. Kita itu harus pandai bersyukur. Allah menciptakan segini, ya udah kita syukuri gitu ya. Kita syukuri, jangan ingin menyamakan dengan orang lain yang kalau bisa dibilang lebih dari kita ya. Tapi kita cukup bersyukur dengan keadaan kita, cukup syukuri. Nah, nanti dalam keadaan yang sekurang-kurangnya kita itu pasti Allah itu akan memberikan suatu kelebihan. Dalam kekurangan kita pasti ada suatu kelebihan yang Allah ciptakan untuk kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan bertakwa kepada Allah. Kita meningkatkan keimanan kita supaya kita itu bisa menerima keadaan apapun. Allah memberikan suatu ketetapan agar kita itu bisa meninggikan lagi tingkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah ya. Kemudian yang kelima, kita bisa dengan sabar. Nah, dengan sabar menerima setiap kejadian atau musibah yang Allah berikan. Apapun yang kita hadapi harus kita hadapi dengan keadaan yang sabar ya. Nah, yang terakhir kita bisa lakukan dengan sifat yang benar, yaitu menerima segala pemberian dari Allah dengan sabar, dengan qanaah. Kita itu harus tidak pasrah, tetapi kita menerima dengan lapang dada bahwasanya ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bagaimana tentang qada dan qadar sebelumnya? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang menanyakan tentang pengertian, ditanyakan tentang dalil, kemudian tentang takdir nih, tentang takdir mubram atau mu'allaq? Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Baiklah. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Apa itu qada? Ya, qada adalah suatu ketetapan atau keputusan. Yang mana qada ini merupakan suatu rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu qadar? Qadar itu suatu peraturan atau ukuran. Apa tadi qadar itu? Apa ini? Suatu pelaksanaan dari qada, betul. Nah, Allah berfirman tentang qada dan qadar dalam surah Al-Ra'd atau ayat 11 dan hadis riwayat dari Muslim ya. Kemudian takdir itu tadi dibagi berapa? Bagi dua. Apa saja? Yang pertama ada takdir mubram.
Apa itu takdir ngobrol? Ya betul, takdir yang tidak bisa diganggu atau ditawar-menawar oleh manusia. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir yang masih bisa betul, takdir yang masih bisa dirasakan oleh manusia. Nah, bagaimana cara untuk mengimani qada dan qadar tadi? Bagaimana? Yang pertama adalah ikhtiar, terus tawakal, terus ya bersyukur, kemudian takwa, terus sabar. Terakhir bisa dengan qanaah. Baik. Kita cukupkan pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelumnya silahkan untuk tugasnya kalian harus kerjakan evaluasinya ya. Halaman 92, di halaman 92 itu ada evaluasi, kerjakan pilihan gandanya dan esainya. Nanti minggu depan kita bahas sebelum kita memasuki pembelajaran yang selanjutnya ya. Oke, kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bila